Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Materi matriks akan kita bagi menjadi beberapa bagian video terpisah. Ini adalah video bagian pertama. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan persamaan dua matriks. Mau tahu kelanjutan seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan belajar mengenai materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya. Nah, pengertian matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalamnya itu ada kumpulan bilangan atau simbol atau ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Nah, tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa atau bisa juga teman-teman menggunakan seperti ini, kurung siku. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Oke ya. Nah, 2104-27 ini adalah elemen matriks. Oke ya. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Bukan kolor ya, tapi kolom. Nah, kita bisa perhatikan matriks ini yang disebut dengan baris ini elemen yang horizontal, yang datar. Nah, 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Nah, jelas ya, paham ya? Nah, yang horizontal berarti atau mendatar berarti atau ini vertikal kolom ya. Nah, sekarang kita belajar ke notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non kapital itu berarti huruf kecil. Nah, jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini merupakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke C. Nah, jadi nama matriks adalah huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non kapital. Sebagai contoh K boleh. Nah, misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini menggunakan huruf kapital. Nah, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga adalah kita tulis A23. Artinya berarti ini elemen matriks A. A kecil ini adalah elemen matriks A23, ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan 23 ya. Nah, ini adalah kita baca 1 1 2 3. Oke ya. Artinya baris kedua kolom ketiga, baris kedua. Nah, horizontal yang itu baris. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom ketiga yang vertikal. Kolom ketiga yang vertikal. Baris kedua kolom ketiga. Nah, berarti di sini kan. Nah, jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1 A31. Ya. Elemen baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga ini yang ini 911. Kolom ke-1 itu yang ini vertikal. Nah, yang pertama berarti ini nilainya adalah A31 itu adalah 9. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ada istilah ordo matriks. Ya, ordo matriks. Nah, di matriks ada ordo matriks. Jika suatu matriks terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris, mana kolom. Maka ordonya, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jangan sampai kebalik, baris dulu baru kali kolom.
Contoh Kak, boleh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal. Oh, di sini ada 2 baris, Kak. Ada berapa kolom? Oh, ada 3 kolom di sini, Kak. Nah, kolom ketiganya ini. Nah, berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris dan 3 kolom, ditulis A 2 3. Sekali lagi hati-hati, jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya itu matriksnya beda. Jadi posisinya harus baris dulu baru lalu kali kolom. Seperti itu. Ocer ya. Kak, contoh lagi. Nah, misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris. 1 2 baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks B adalah 3 kali 1. Karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Jelas ya, Ocer. Kita sekarang pelajari jenis-jenis matriks. Ocer ya. Nah, kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama itu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, kita akan belajari jenis matriks berdasarkan pola. Nah, kita pelajari yang pertama dulu, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang memiliki 1 baris, teman-teman. Nah, jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya baris itu ada 1 sebagai contoh. Nah, ini adalah matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada 1 baris. Kolomnya di sini ada 3. Nah, contoh lagi. Ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma 1. Nah, kolomnya ini ada 2. Nah, jadi berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma 1 itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua, ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya itu yang hanya 1. Barisnya berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A-nya itu ada 3 baris tapi kolomnya 1. Nah, maka ini dinyatakan sebagai matriks kolom. Matriks B, ada 2 baris, 1 kolom, berarti ini juga sama. Ocer ya. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang. Ocer ya. Nah, matriks persegi panjang itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh nih, ini matriks A, teman-teman lihatnya dia itu persegi panjang, baris dan kolomnya itu berbeda. Kemudian matriks B, ini juga sama, baris dan kolomnya itu berbeda, bentuknya juga serupa persegi panjang. Nah, maka dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu adalah memiliki banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Lihat, nah ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom itu sama. Kemudian matriks B ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Nah, ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang ini nih. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1 4 1. Lalu diagonal yang satu lagi, nah yang sebelah sini tuh dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama, nah kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Nah, misalkan trace-nya 1 tambah 4 tambah 1, oh berarti 6. Trace-nya 1 tambah 3, oh karena diagonal utamanya 1 dan 3, berarti 4 trace-nya. Jelas ya, paham ya? Nah, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordonya, asalkan elemennya bernilai 0, maka itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya adalah menggunakan huruf O kapital. O 2 kali 3. Nah, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, nah ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Ocer ya. Yang kedua ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Jadi ordonya itu, nah jadi elemen pada diagonal utama itu tidak semua 0 dengan elemen lainnya 0.
Kak, contoh Kak. Nah, ini contoh matriks diagonal. Nah, harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utamanya ini nggak boleh 0 semua. Ini nggak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau dua 0, dua elemen 0 itu nggak masalah. Yang penting, nah, sementara elemen lainnya selain diagonal utamanya harus 0. Contoh lagi. Nah, teman-teman lihat diagonal utamanya 3, 0, 0. Nah, ini adalah salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu adalah 0 semua. Nah, berikutnya yang ketiga ada yang disebut matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utamanya harus bernilai, diagonal utamanya ini harus 1 semua. Elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0. Maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai matriks segitanda. Matriks segitiga itu jika elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Oke ya. Nah, matriks segitiga ada dua jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas. Itu disimbolkan atau diberi nama U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya itu adalah bukan bagian atas, sementara di bagian bawahnya itu adalah 0. Sebagai contoh. Nah, teman-teman lihat kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya yang atas itu kalau di bawah utamanya itu semuanya 0. Nah, ini di bawah. Nah, ini adalah diagonal utama nih. Yang di bawahnya itu harus bernilai 0 semua. Nah, jadi kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, ini dikatakan sebagai segitiga atas. Matriks segitiga atas. Nah, yang kedua matriks segitiga bawah. Nah, biasanya diberi nama L kapital. Nah, contohnya itu adalah kebalikannya ya. Nah, kalau segitiga bawah berarti di atas diagonal utamanya yang 0. Oke ya, contoh. Nah, ini diagonal utama. Nah, lihat bagian atasnya ini 0. Berarti kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, jadi ini adalah segitiga matriks segitiga atas. Segitiga bawah. Oke, inilah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Oke, sekarang kita akan pelajari transpose matriks. Nah, secara sederhana, transpose matriks itu kita menukar elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A. Nah, ini matriks ordonya 3x3. Nah, kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan A pangkat T. Oke ya. Nah, jadi kalau ada A pangkat T berarti ini adalah transpose dari matriks A. Caranya kita menukar elemen baris dengan elemen kolom, atau sebaliknya, kolom dengan baris juga sama. Teman-teman lihat baris pertama 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah baris. Kita tulis untuk transpose A-nya itu adalah menjadi kolom 1, 2, dan 3. Nah, jadi baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua, nah 3, 4, 5. Kalau ke transposnya kita jadikan kolom kedua 3, 4, 5. Dan baris ketiga 211 ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya, paham ya? Nah, kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Contoh lagi. Ini matriks A. 214, 145, 453. Nah, kita akan mencari transposnya. Oke, kita lihat baris pertama 214 kita jadikan kolom pertama 214. Baris kedua 145 kita jadikan kolom kedua 145. Dan baris ketiga 453. Nah, ini kita jadikan kolom ketiga 453. Nah, ini adalah A transpose atau matriks transpose dari matriks A. Nah, kalau teman-teman lihat antara contoh kedua ini, matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan, elemennya itu sama kan, 214, 214, 145, 145, 453, 453. Nah, kalau jadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpose. Matriks A disebut sebagai matriks simetris kalau ternyata A-nya itu sama dengan A transpose. Nah, kalau contoh satu itu kan beda, berarti ini bukan matriks simetris. Jelas. Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemennya itu sama. Elemen letaknya sama ya.
Misalkan kita punya matriks A dan punya matriks B, ini matriks A-nya setengah 0, 5, 9, sementara matriks B-nya sin V per 6, 0, akar 25, 3 pangkat 2. Nah, ini matriks A dan B itu matriks yang sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama. Misalkan ini setengah ini kan baris baru satu kolom satu. Di sini B itu elemen satu elemen baris satu kolom satu ini sama sin V per 6. Ini adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah juga sama ya. Ocer ya. Nah ini juga baris pertama kolom kedua, 0 juga. Ini baris kedua kolom pertama 5. Ini akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 adalah ya 5 juga. Nah ini baris ke ini 3 pangkat 2 berapa? 9 juga. Nah jadi A ini sama aja dengan B karena nilainya. Oke, sekarang kita akan bahas ke beberapa contoh soal latihan, contoh soal ya. Soal yang pertama, sejumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P adalah, nah ini kita akan mencari jumlah elemen diagonal utama. Yang disebut diagonal utama itu yang bagian ini nih, 5, negatif 10, 1. Nah ini pilihannya, optionnya kita jumlahkan aja. Oke, berangka 5 ditambah negatif 10 kemudian ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 kan negatif 5. Negatif 5 tambah 1 negatif 4. Jawabannya adalah dodol. Oke, kan yuk ikan cucut. Yuk lanjut. Soal kedua, contoh soal kedua. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah, nah yang mana? Identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1. Nah ini bukan identitas. Lihat diagonal utamanya ini 1, 0. B juga bukan. Ini diagonal utamanya adalah 1, 0. C juga bukan. Nah diagonal sampingnya 1. Nah ini bukan. Yang D ini matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1. Sementara elemen lainnya itu bernilai 0. Jadi dodol ini adalah identitas. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Diketahui matriks ini Ocre adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, nah ini matriks diagonal. Ingat matriks diagonal itu yang diagonal utamanya tidak bernilai 0 semua, sementara elemen lainnya bernilai 0. Nah jadi yang ini kan elemen lain selain diagonal utama, harus bernilai 0. B-1 sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari yang ini aja dulu, Ocre. A ditambah B-nya harus sama dengan 0. Pokoknya yang bukan 0 itu adalah diagonal utamanya, karena ini matriks diagonal. Nah, jadi sini kita peroleh B-nya kita ganti dengan 1, A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan negatif 1. Kemudian dari sini kita peroleh 2A tambah C sama dengan 0, kita dapat A-nya itu negatif 1, 2 kali negatif 1 ditambah C sama dengan 0. 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah C sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan positif 2. Nah, di sini yang ditanyakan nilai A, B, C berturut-turut. Berarti A dulu negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Nah, negatif 1, 1, dan 2. Jawabannya cendol. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Diketahui matriks segitiga atas. Nah ini matriks segitiga atas, nilai X yang memenuhi. Kalau ingat, kalau matriks segitiga atas berarti yang bawahnya ini bernilai 0 semua. Nah yang bagian sini ini adalah bernilai 0 semua. Oke ya. Nah jadi Y dicurangi 1 ini harus bernilai 0, maka Y-nya 1. Oke ya. Nah ini juga sama, harus bernilai 0, X dicurangi 4Y sama dengan 0. Ya Y-nya kan sudah dapat 1 nih. Jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah positif 4. Ada nggak? Nah, jawabannya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Diketahui matriks A, ini matriks A-nya, dan ini matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maka A transpos sama dengan. Nah, kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Ingat, dua buah matriks dikatakan sama jika ordonya sama. Oh, ya, matriks A dan B-nya itu ordonya sama, yaitu 3 baris 2 kolom. Ini juga sama, 3 baris 2 kolom.
Dan yang kedua itu dikatakan sama jika elemen yang letaknya sama itu nilainya sama. Nah, baris 1 kolom 1 ini 1, ini juga sama 1. Ini 4, ini juga 4. Ini hatip 5, ini juga sama nih hatip 5. Iya toh? Nah, di sini yang ditanyakan A transpose. Nah, berarti kita harus tahu dulu elemennya itu berapa aja dari matriks A. Untuk dapat nilai ini, nah kita harus tahu dulu nilai E-nya. Jadi target kita akan kita mencari nilai A-nya dulu. Nah, kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Nah, pertama kita gunakan yang ini dulu. Kenapa bagian ini? Karena variabelnya cuma 1. Oke ya. Kita dapat B-4 baris ketiga kolom pertama nilainya sama dengan negatif 9, yaitu baris ketiga kolom pertama itu negatif 9. B-nya berapa? Negatif 9 ditambah 4. Negatif 5. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Nah, menggunakan ini kita pakai yang ini aja. Oke. 5A ditambah 1 itu sama dengan 6 dicurangi B. B-nya kita udah dapat ya. 5A ditambah 1 sama dengan 6 dicurangi B-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi 5A ditambah 1 sama dengan 6 dikurangi negatif 5, 11. Jadi 5A sama dengan 11 dikurangi 1, 10. Maka A-nya adalah 10 bagi 5 adalah 2. Nah, jadi nilai matriks A. Nah, sekarang kita bisa lengkapi elemennya. 2A ditambah 3 berapa? A-nya ganti aja dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 7. Nah, ini 5A ditambah 1 sama A-nya ganti dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Oke, nah ini adalah optionnya. Nah, jadi matriks A-nya adalah 17. Kita tulis kembali. Kemudian 4 negatif 5. Kemudian negatif 9, 11. Nah, sekarang kita akan mencari A transposnya. Nah, ingat transpos itu merubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi baris pertama 17 kita rubah menjadi kolom pertama 17. Baris kedua 4 negatif 5 kita jadikan kolom kedua 4 negatif 5. Baris ketiga negatif 9, 11. Nah, kita jadikan kolom ketiga negatif 9, 11. Ada nggak? Nah, 14 negatif 9, 7 negatif 5, 11. Nah, yang dodol ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini dulu latihan atau video pembelajarannya untuk materi matriks, video pembelajaran yang pertama. Silakan untuk latihannya, monggo silakan dikerjakan. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian juga bisa merasakan kebermanfaatannya. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.